Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 4, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita sama-sama memasuki pada bab 2 tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan awal, kita akan sama-sama memahami tentang pengertian iman. Apa iman itu? Iman berarti yakin dan percaya. Artinya, apabila kita beriman, berarti kita telah meyakini dan mempercayai akan adanya sesuatu. Meyakini hal tersebut harus didasari dengan hati, kemudian kita ucapkan pula dengan lidah kita, dan kita melaksanakan dengan perbuatan kita. Nabi SAW bersabda, al-imana an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu ialah engkau mempercayai dengan yakin seyakin-yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan adanya Allah, kemudian kepada para malaikat, akan adanya malaikat, kemudian kitab-kitabnya, akan adanya kitab-kitab Allah, kepada para rasul dan nabi-nabinya yang telah Allah utus di muka bumi, dan kepada hari akhir atau hari kiamat yang akan terjadi, dan kepada takdir yang baik yang menimpa kita maupun yang buruk. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, hal tersebut digambarkan oleh Rasulullah bahwa kita harus mengimani dan mempercayai serta meyakini di dalam hati kita, melalui lidah kita, dan kita praktikkan dengan segenap anggota badan kita bahwa Allah itu ada, malaikat juga ada, kitab-kitabnya yang kita imani, nabi dan rasulnya yang telah diutus, kemudian kepada hari akhir yang akan datang, dan segala sesuatu yang menimpa kita, baik itu buruk maupun baik, itu bakal terjadi pada diri kita. Kita wajib percaya akan hal itu. Kalau kita berbicara tentang iman, rukun iman itu dibagi menjadi 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meyakini dan mengimani, mempercayai seyakin-yakinnya bahwa Allah itu ada. Kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang Allah utus di muka bumi, yang senantiasa mengawasi dan menjaga gerak-gerik kita, dan senantiasa mencatat segala amal perbuatan kita. Yang ketiga, kita wajib mengimani tentang adanya kitab-kitab Allah Ta'ala, yang mana kitab-kitab yang kita wajib imani ada 4: Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Kemudian yang keempat, kita wajib beriman kepada Nabi dan Rasul yang Allah utus. Walaupun hanya sejarah dan kisah-kisah saja yang kita baca, tetapi kita wajib mengimani dan mempercayai akan adanya nabi-nabi dan rasul-rasul tersebut, walaupun kita tidak pernah berjumpa secara langsung. Yang kelima, iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Hari kiamat adalah hari di mana seluruh alam dan bumi, seluruh alam semesta akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika tiupan trompet pertama yang ditiupkan oleh malaikat Israfil. Hal itu akan terjadi kapan? Wallahu a'lam. Hanya Allah saja yang tahu kapan terjadinya hari kiamat tersebut. Tetapi kita wajib beriman dan mempercayai akan terjadinya hari akhir. Yang keenam, kita wajib beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Qada adalah ketetapan yang telah Allah tetapkan semasa azali, yakni di Lauhil Mahfuz, yang tidak dapat dirubah. Qadar adalah ketetapan yang telah Allah tetapkan, yang mana hal tersebut terjadi pada diri kita di dunia. Namun qadar itu dapat berubah apabila kita ingin mengusahakannya, atau apabila kita ingin berusaha untuk memperbaikinya.
sedangkan qada ketetapan Allah yang tidak dapat dirubah. Demikian adalah rukun-rukun iman. Kita sebagai umat muslim wajib mengimani dan mempercayai serta yakin dengan rukun iman tersebut. Iman kepada Allah adalah merupakan dasar dan pedoman pokok hidup manusia, yang mana iman ini harus kita pupuk sehingga akan tumbuh subur dan semakin kuat. Nah, jangan sampai iman kepada Allah, jangan sampai iman kita di dalam hati kita itu lenyap. Karena orang yang tidak beriman, tidak mempercayai akan adanya Allah, ia akan tersesat dan akan masuk neraka. Maksudnya tentu ia tidak lagi mentaati apa yang diperintahkan Allah dan tidak lagi mau mentaati apa yang Allah larang, sehingga ia akan berbuat sesuka-sukanya, sekehendak dirinya. Karena apa? Karena keimanan di dalam hatinya tidak dipupuk, sehingga keyakinannya, rasa takutnya kepada Allah itu sudah tidak ada lagi dan tidak memiliki urat malu lagi. Nah, hal ini tentu berbahaya bagi kita semua. Nah, pembahasan berikutnya yakni masuk kepada pembahasan B, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah berarti kita yakin akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang wajib kita sembah dan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Tunggal. Tidak ada yang dapat menyamai atau menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun. Dan Allah tidak beranak. Artinya Allah itu tidak memiliki anak, tidak memiliki cucu, dan tidak pula diperanakan. Dan Allah itu ada bukan karena dilahirkan atau diciptakan oleh siapapun juga. Sebagaimana di dalam surat Al-Ikhlas kita sama-sama sering dengar dan sering baca, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Maksudnya setara dalam segi kekuasaan, baik itu raja mahadiraja, tidak ada yang sama derajatnya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang maha dan maha segala-galanya. Allah lah yang menciptakan apa yang di langit dan apa yang di bumi. Apa yang di langit? Yang di langit seperti burung-burung, awan, galaksi-galaksi, dan bermacam-macam yang lainnya. Sedangkan di bumi seperti tumbuhan, pohon-pohon, binatang, dan banyak lagi hewan-hewan yang lainnya. Tetapi ada satu makhluk yang Allah ciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna. Siapa dia? Yakni manusia. Allah ciptakan sebagai makhluk yang sempurna, di mana Allah berikan kepada manusia itu akal, sehingga ia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Karena manusia hakikatnya Allah utus ke muka bumi untuk menjadi khalifah, yakni memimpin di muka bumi, menjaga bumi Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa damai, tentram, dan menjadi pemimpin di bumi ini. Nah, pernyataan percaya kepada Allah ini harus kita buktikan pula. Tidak hanya cukup kita mengucapkan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala secara lisan, tetapi kita harus membuktikannya. Dari mana kita harus membuktikan bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Yakni melalui syahadat, persaksian kita, yaitu keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kesaksian tersebut dikumpulkan dalam dua kalimat yang disebut dengan kalimat syahadatain atau kalimat syahadat. Apa bunyi kalimat syahadat? Bunyi kalimat syahadat adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya bahwa aku bersaksi, menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang menandakan kita meyakini serta mengikrarkan tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah lah Tuhan.
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan disandingkan dengan bahwa aku bersaksi tidak ada nabi, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan utusan Allah. Nah, syahadat pertama asyhadu an la ilaha illallah disebut dengan syahadat tauhid, kesaksian terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kita membunyikan dan melafalkan bahwa tidak ada Tuhan terkecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan syahadat kedua disebut dengan syahadat Rasul, kesaksian dan pernyataan kita dan keyakinan kita kepada Nabi Muhammad sebagai nabi dan seorang rasul, yang mana Nabi Muhammad adalah merupakan nabi yang terakhir. Tidak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, apabila ada seseorang yang mengaku nabi pada zaman-zaman sekarang, nah kita tidak boleh mempercayai. Kenapa? Karena kita sudah bersaksi dengan baik. Adik-adik semua, cukup sampai di pembahasan bagian B saja pembahasan kita pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya, kemudian pelajaran yang kita pelajari sama-sama pada kesempatan ini dapat dipahami dan dapat dimengerti. Kemudian kita harus menerapkan keyakinan dan memupuk keyakinan kita baik kepada Allah yang lebih utama, yang merupakan pokok dan fondasi utama, sehingga akan senantiasa subur. Dan jangan sampai keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu lenyap, hilang, sehingga mengakibatkan kita menjadi orang yang celaka dunia dan akhirat. Kemudian iman kepada yang lain pun harus kita pupuk dengan senantiasa memperbanyak mempelajari ilmu-ilmu agama, terus mengkaji, terus mengaji, dan terus mendengarkan nasihat-nasihat agama, sehingga kita pun tidak mudah terombang-ambing, tidak mudah tersesat jalan, dan jangan sampai kita salah memilih langkah untuk kehidupan kita di dunia, sehingga kita menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.